dan yang dipastikan adalah di 4 kabupaten, kemudian di Aceh ada 2 kabupaten, dan dengan segala kerja keras bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dari daerah-daerah yang terkena pandemi PMK itu, kita udah kerja luar biasa, mulai dari lapangan, mengkonsepsikan dan lain-lain. Alhamdulillah kelihatannya sih dari yang terkontaminasi ribuan, yang meninggal itu atau yang mati tidak banyak, ya di bawah 3% lah. Jadi dari 2000 itu yang mati 33. Itu tandanya pengendalian cukup bisa kita lakukan. Sekarang tentu kita tidak boleh diam karena namanya juga virus dan kemudian penjangkitannya bisa melalui airborne gitu ya, melalui udara, kontak dengan hewan lain, dan itu langsung menjalar. Oleh karena itu penutupan lokasi sesuai perintah Bapak Presiden sudah dilakukan, dan kita mengaturnya bahwa para bupati akan di depan mengendalikan operasional teknis, Pak Gubernur masing-masing, Ibu Gubernur masing-masing melakukan katakanlah pengendalian strategis, dan saya mewakili pemerintah pusat tentu atas petunjuk Presiden memposter segala kekuatan yang ada. Mudah-mudahan langkah ini kelihatannya cukup efektif. Selama 4 hari kita lakukan pengembangan, hampir kita lihat sangat-sangat rendah, tetap kita nggak boleh pede. Tetap aja semua pihak harus dilakukan, terutama kita berharap bahwa kesimpulan yang ada untuk sementara tidak ada pemusnahan. Yang ada adalah ya kita potong kalau memang ada hal-hal yang memang karena gini, PMK ini atau penyakit hewan mulut dan kuku itu tidak menular pada manusia, dan tentu saja kita akan dengan segala kekuatan dokter-dokter hewan kita turunkan pada daerah-daerah pandemik yang ada, dan sekarang ini sudah bekerja dengan baik. Jadi didampingi terus oleh Pak Bupati di setiap daerah seperti ini. Pak Menteri, apakah sudah ada status KLB di Jawa Timur? Oh sudah. Saya sudah tetapkan sebagai Menteri bahwa ada 4 kabupaten daerah pandemik di Jawa Timur dan 2 kabupaten, dan sementara kita tangani. Berpengaruh nggak dengan suplai daging sapi? Kita berharap sih jangan, ya tentu saja karena ini juga pandemik. Kalau kita tidak tangani dengan baik, apalagi terjadi kepanikan yang sebenarnya tidak perlu, bisa saja ini mau berpengaruh. Tapi kalau kita buka secara baik, normatif, melihat kondisi yang ada, kita tangani dengan baik, saya kira enggak. Tadi ini saya memberikan obat-obatan yang cukup banyak di semua daerah, termasuk disinfektannya kita lakukan, kemudian vitamin disuntikan, dan berbagai obat-obatan lain yang dianggap penting. Ini kan diperintahkan lockdown untuk pasar hewannya, Pak. Ada stimulus, Pak, dari pemerintah? Ya, lockdown itu dalam pengertian menseleksi hewan-hewan yang masuk betul-betul tidak terkontaminasi itu. Karena kalau mereka kumpul semua dan satu aja membawa virus, dan itu bahkan berbahaya. Jadi lockdown dalam pengertian melakukan seleksi terhadap tempat-tempat yang dimana hewan itu terkumpul. Saya kira itu perlu di-warning oleh Pak. Tetapi bagaimana pengambilan sikap-sikap di daerah itu ditentukan pupusnya. Ya, tidak semua daerah sama dalam penyikapan. Okay? Jadi untuk menindaklanjuti arahan Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pak Yassin Limpo, kami pemerintah daerah akan rapat koordinasi dengan melibatkan akademisi Universitas Airlangga, khususnya tadi malam sudah ngobrol dengan Bu Dekan FKH, bagaimana kita menyikapi kondisi PMK di Kabupaten Gresik, karena kita ketahui rata-rata di wilayah selatan populasi hewan ternak yang terindikasi PMK. Mudah-mudahan tidak sampai ke utara. Di utara hanya kemarin di Serra aja, masih ditemukan di Serra, tapi tidak menyebar di mana.
untuk mengantisipasi itu, untuk sementara kita tutup dulu pasarnya sambil kita menunggu hasil rapat koordinasi semua pihak. Kita libatkan tadi FKH Universitas Airlangga. Setelah itu baru kita cari strateginya untuk membuka pelan-pelan pasar hewan. Bisa jadi nanti hewan yang masuk ke pasar hewan itu diperiksa atau didampingi oleh dokter hewan yang ditugaskan oleh kampus atau dokter hewan, beberapa dokter hewan yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi nanti tunggu strateginya untuk menghadapi PMK yang ada di Kabupaten Gresik. Yang pasti PMK tidak menular ke manusia. Dan ketika sapi yang dipotong itu mendapatkan rekomendasi dari dokter hewan setempat. Jadi layak makan, bisa dikonsumsi, itu nanti nunggu hasil dari rekomendasi dokter hewan setempat. Jadi sudah dipastikan dagingnya bisa dikonsumsi, maka itu akan dipotong. Jadi masyarakat tidak boleh panik, apalagi sampai panik selling, karena kita ketahui dalam kondisi yang seperti ini masih ada beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan membeli hewan ternak dengan harga murah dengan alasan kondisi darurat ini. Nah, ini jangan sampai pemerintah hadir, kita atur strateginya agar masyarakat khususnya petani peternak tidak dirugikan dalam kondisi darurat ini. Mungkin itu. Ada nggak bantuan? Kita susun. Jadi kalau yang pasti bantuan vitamin, karena ini virus wabah yang berasal dari virus, obat tidak ada, tapi vitamin ya. Vitamin itu tadi sudah diberikan oleh Dinas Peternakan Provinsi dan Kementerian Pertanian. Ini sudah diberikan, kita akan distribusikan, tentunya melibatkan dokter hewan atau mantri ya, apa itu? Mantri hewan itu yang nyuntik-nyuntik itu, nanti ternak. Nah, itu akan kita kirim ke semua hewan ternak yang di Kabupaten Gresik. Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh camat agar kita perkuat data dulu, berapa jumlah hewan ternak di masing-masing desa, mana yang terindikasi PMK, mana yang masih sehat. Nah, ini harus benar-benar tahu kevalitan data berapa jumlah ekor sapi yang ada di masing-masing desa. Tadi sudah rapat dengan seluruh OPD terkait dan para camat, kita instruksikan, kita lihat data yang terukur. Mungkin itu ya. Oke.